Hari ini saya akan melanjutkan khotbah tentang akhir zaman. Dan saya berharap nanti minggu depan kita akan belajar dari skema waktu-waktu tentang akhir zaman. Dan hari ini saya masih tertarik, Bapak Ibu, tolong tampilkan untuk kita melihat hidup kita terlebih dulu terus, ya. Nah, saudara, kita mau periksa, ya, apakah hidup kita sesuai dengan terang firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi terang bagi banyak orang? Apakah sudah cukup, saudara, bersih seluruh pelita hidup kita, petromak kita? Ya. Apakah kita sudah mencukupi, menyiapkan minyak untuk waktu yang kita tidak tahu kapan Tuhan datang? Next. Ini adalah pertama kali Tuhan Yesus khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini adalah pelajaran khusus dengan murid-murid. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini sebetulnya yang banyak kita bertanya, Bapak Ibu. Kapan sih? Nah, tanda-tandanya itu apa? Yang paling penting adalah tanda-tandanya. Kalau kita sudah lihat tanda-tanda, maka kita lebih waspada. Nah, saudara, saya terkejut. Ternyata yang pertama kali disebut oleh Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada dua jenis manusia, yang pertama orang, yang kedua sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang, tidak sedikit Bapak Ibu. Yang pertama, dalam situasi seperti ini saya memberi contoh Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak tanya kepada orang. Saudara akan bingung sendiri. Aturan pemerintah saja terus berubah. Kenapa? Karena tergantung situasi. Dunia tuh gak ada yang tetap, saudara. Semua berubah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak belajar bertanya segala sesuatu kepada Tuhan, saudara bisa tersesat. Sebetulnya Tuhan mau ke kanan, saudara jalan ke kiri. Dalam situasi seperti ini saudara bingung. Harus kerja apa nih? Saya harus bisnis apa? Oh, orang lain online. Oh, orang ini jualan ini. Saya juga sama. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan apa kata orang. Nomor satu, apa kata Tuhan. Kalau tidak, saudara bisa tersesat. Yang kedua, yang menyesatkan, saudara jangan kaget ada orang berkata aku diurapi. Cirinya gampang saudara, akulah Mesias. Mesias artinya diurapi. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, ya beda dengan zaman saya dulu. Tahun 82, pada waktu saya jadi penginjil full time, itu penginjil di Indonesia sudah bisa dihitung pakai jari. Dan kami malu sekali kalau berkata full time. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena betul-betul perlu diuji kehidupan kita. Kehidupan para full timer, kehidupan penginjil, sudahkah sekian waktu bertahan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran? Itu tidak mudah, saudara. Tetapi sekarang begitu banyak, saudara. Bahkan orang tidak sekolah pun kadang-kadang tidak dapat panggilan jelas dari Tuhan. Karena situasi bisnis yang sulit. Dan mereka jadi hamba Tuhan. Cirinya apa? Saudara hati-hati. Kalau orang berkata saya ini diurapi. Yang menilai orang itu dipakai Tuhan adalah
dari banyak orang. Saudara. Sekali lagi, membutuhkan waktu, konsistensi sekian puluh tahun. Baru kelihatan betul enggak ada urapan Tuhan dalam hidupnya. Aneh sekali. Yang pertama ditekankan Tuhan adalah menyesat. Ada banyak orang tersesat. Saudara pikir kanan, ternyata Tuhan maunya kiri. Jangan kejar hamba Tuhan, saudara. Jangan kejar pendoa. Jangan kejar nabi, jangan kejar pelihat. Kejar Tuhan. Sebab ini nomor satu yang Tuhan ngomong. Hati-hati. Itu sebabnya saya mau beritahu saudara, baca Alkitab lebih banyak. Kenali Tuhan. Dan saudara percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Next. Ini nomor satu. Terus Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Tuhan ngomong apa? Jangan kamu gelisah. Saudara, jiwa itu penting banget. Kalau orang gelisah, saudara gak bisa berdoa. Kalau saudara gelisah, memutuskan selalu pasti banyak yang tidak tepat. Sebab semuanya harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Jadi saudara jangan kaget ya, akan dengar perang. Saudara semua itu tidak perlu mengejutkan kita. Tuhan berkata jangan gelisah. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bahkan Tuhan berkata akan ada kelaparan. Krisis ekonomi. Tapi saya mau beritahu saudara. Kelaparan ini bukan ditujukan untuk anak-anaknya. Yang sepakat katakan. Kelaparan ini diizinkan supaya dunia mencari Tuhan. Gempa bumi ini tidak ditujukan untuk saudara dan saya. Bencana yang Tuhan izinkan terjadi supaya orang cari Tuhan. Yang mengerti katakan. Nah di sini saudara harus tahu, makanya Tuhan berkata jangan gelisah. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi karena disebut permulaan saudara. Ada jenis penderitaan yang mula-mula atau yang ringan. Ada jenis penderitaan yang berat. Nanti minggu depan kita akan lihat saudara tabelnya. Kita akan belajar kira-kiranya kapan. Ya, jadi itu menarik sekali. Next. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Supaya disiksa. Kamu akan dibunuh. Akan dibenci semua bangsa oleh namaku. Saudara, ini Tuhan ngomong kepada murid-murid. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Tidak semua orang Bapak Ibu. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling menci. Ini yang bahaya. Saudara, orang kalau sudah kecewa. Orang kalau sudah tidak puas. Orang kalau sudah tidak bisa melihat kelebihan orang yang lain. Suami kalau sudah tidak bisa melihat kelebihan istri. Istri kalau sudah tidak bisa melihat kelebihan suami. Orang tua kalau sudah tidak bisa melihat kelebihan anak. Anak kalau sudah tidak bisa melihat kelebihan orang tua. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ini bicara tentang semua yang di dalam. Saya bilang tadi. Pelita hidup kita. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Tuhan berkata banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Makanya saya katakan tadi jangan kejar nabi. Orang seringkali saudara kalau ada orang punya karunia. Saudara menilai bahwa orang itu dekat sama Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Orang yang berkarunia tidak menjamin dia dekat sama Tuhan. Karena karunia. Dia berdosa pun karunia tetap jalan. Tidak menjamin. Maka dari itu hati-hati. Kita semua kejar Tuhan. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Ini yang paling bahaya. Saya menilai ini paling bahaya. Baca bersama saya 2-3. Karena makin bertambahnya
kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah saudara, ini timbangan. Kedurhakaan ini bertambah, kasih ini berkurang. Dan kalau kedurhakaan bertambah, maka setan selalu menuntut yang tidak baik. Gempa bumi, virus, perang, kelaparan, selalu menuntut kematian. Seperti pada waktu Abraham, seperti pada waktu Yunus di Niniwe. Begitu dosa bertambah, kasih berkurang. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa lihat penggenapan firman Yesaya 60 terjadi? Gereja harus berjuang, yang ringan itu jadi berat. Kasihnya ditambah, belajar mengampuni, belajar menerima kekurangan. Kalau kita terima kelebihan, gak perlu Yesus. Kita belajar menerima kekurangan, sampai saudara dibuat seperti ini. Kasihnya melimpah dan dosa berkurang. Dan kalau kasih melimpah, maka terjadi tuaian terbesar. Terjadi mujizat seperti zaman kisah para rasul. Kenapa saudara dan saya mesti bagi-bagi sembako? Ya ini supaya seperti ini saudara. Kondisinya sekarang dunia seperti ini. Kedurhakaan bertambah, kasih makin berkurang. Makanya saya ajak Bapak Ibu, itu beras mesti puluhan ton saudara. Kita mesti terus lakukan supaya timbangannya begini. Caranya gak bisa lain. Satu, ini dosa diperangi, pekerjaan setan diperangi. Gak bisa cuma doa perang. Kita melakukan perbuatan supaya kasih bertambah dan dosa berkurang. Kalau kasih bertambah, dosa berkurang, maka hujan awal, hujan akhir pasti terjadi. Yang percaya katakan, maka dari itu saudara, ini gak ada jalan lain kecuali itu. Saudara bilang, kenapa? Sampai sekarang saudara, saya bersyukur ya, tidak ada hari tanpa pembagian sembako kecuali Minggu. Dan saya bersyukur kita terus kepada orang-orang baru, kepada orang-orang yang dulu kita kasih. Rata-rata saudara, rata-rata orang berkata, orang bagi sembako paling sekali, maksimal 2 kali. Jarang 2 kali. Mereka berkata itu cuma show. Tapi kita lakukan tidak sekali saudara. Kita akan lakukan 2, 3, mungkin 4 dan 5 kali. Kita mau buktikan bahwa Yesus itu cinta. Yesus itu kasih adanya. Banyak kas gereja kami yang kurang saudara. Tapi kami utamakan kas misi. Supaya kita jadi kasih yang nyata. Terangnya kelihatan. Supaya ini, kalau kasihnya kebanyakan orang menjadi dingin, saudara akan tambah bencana. Akan banyak kesulitan. Virus baru akan muncul. Karena ini tumpang tindih. Ini siapa cepat, siapa dapat istilahnya. Kalau gereja tidak mengerjakan kasih, kalau gereja tidak berperang melawan roh jahat, kasihnya tidak dipraktekkan, tidak betul-betul diusahakan, gak bisa. Tapi begitu kasih itu bertambah dan durhaka berkurang, saudara akan lihat orang mati pun bisa bangkit saudara. Loh Alkitab yang ngomong loh. Sembuhkanlah orang sakit. Saya sampai baca saudara. Matius 10 ayat 8. Bangkitkan orang mati. Saya bilang Tuhan, kapan itu akan terjadi? Dan Tuhan beri pengertian. Kita harus berjuang dulu. Supaya kasih kita semakin bertambah. Dimulai dari mana? Dari keluarga saudara. Suami jangan tuntut istri. Istri jangan tuntut suami. Orang tua jangan tuntut anak. Saudara, diumpamakan teman saya bagus. Kalau kita mencicip garam. Loh kok asin? Jangan kaget.
Yang namanya garam memang asin. Kita nggak boleh paksa itu garam jadi gula, nggak bisa. Yang bisa merubah air tawar jadi anggur cuma Tuhan. Pada saat kapan? Saat saudara melakukan firman. Isilah tempayan itu penuh dengan air. Isilah hidup kita terus dengan firman. Baca Alkitab lebih banyak. Berdoa lebih banyak. Nyembah Tuhan lebih banyak. Doa 24 jam ikut ambil bagian. Nanti pada waktunya. Pada waktu kita penuh. Sewaktu-waktu Tuhan berkata, ganti jadi anggur. Jadi anggur. Ganti jadi gula yang perlu manis. Jadi manis. Tuhan sanggup melakukan apapun yang dia mau. Yang percaya katakan. Itu sebabnya saudara. Maka Tuhan berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini artinya apa? Perjuangan Bapak Ibu. Gereja harus berjuang untuk membuat kasih itu bertambah. Gereja harus berjuang yang Alkitab berkata, usahakanlah dan doakanlah kota di mana engkau aku buang. Kalau kita tidak pernah berdoa buat kota kita, kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan buat kota kita, nggak bisa Bapak Ibu. Siapa yang tahan? Setan atau gereja? Kalau gereja bertahan, setan akan menyingkir. Dan kita akan melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, nah ini luar biasa. Baca-baca Bapak Ibu 23 dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya apa? Jangan mikir kesudahan saudara. Injil harus diberitakan. Ini namanya masa lawatan tuayan tuh di sini. Tanda-tanda tuh menyertai kita di sini. Yang percaya katakan, pada waktu saudara membagi sembako, pada waktu saudara menginjil, pada waktu saudara menolong orang, disitulah tanda-tanda akan menyertai. Kenapa sekarang belum? Karena sedang seperti ini saudara. Saya nggak tahu sekarang mungkin seperti ini. Dengan kita menabur uang, tenaga, begitu banyak. Mungkin sekarang masih separuh. Tapi terus lakukan saudara. Sampai kasih itu bertambah dan durhaka berkurang. Maka kita akan lihat lawatan tuayan terbesar. Yang sepakat katakan, kita akan lihat anak bungsu kembali. Yang gak mungkin jadi mungkin. Next. Nah, ini saudara. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Nah, saudara, pembinasa keji adalah antikris. Antikris itu ada dua macam. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Ini kepala. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Ini tubuh. Jadi ini kejar-kejaran. Tuhan Yesus kepala. Dia nunggu tubuhnya dewasa. Baru dia bisa meletakkan kepalanya. Sama. Antikris belum datang saudara. Karena tubuhnya belum maksimal. Nah, siapa dulu? Tergantung. Kalau gereja diam, antikris akan muncul. Kalau gereja melakukan bagiannya, semua pekerjaan antikris bisa ditahan. Yang percaya katakan, nah ini saudara harus tahu. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar adalah waktu yang terakhir. Jadi antikris ada dua. Pembinasa keji itu bicara tentang kepala antikris. Kapan? Di tempat kudus. Saudara, ini arti yang pertama adalah di Israel. Kenapa belum terjadi? Karena gereja masih berdoa. Kenapa belum terjadi? Karena gereja mengharapkan Yesaya 60 terlebih dulu terjadi. Yang percaya katakan, next. Nah, ini penting Bapak Ibu. Saudara catat ya. Yang Tuhan berkata, kamu harus perhatikan. Pertama, orang-orang yang di Yudea
haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara, Yudea ini sudah tempat tinggi. Di Israel itu ada 2 daerah penting, Galilea dan Yudea. Galilea itu daerah yang rendah, dekat Laut Mati. Tapi Yudea adalah daerah Yerusalem. Itu daerah tempat tinggi. Tuhan bilang, kamu sudah di Yudea, sudah tempat tinggi, jangan diam. Harus melarikan diri pegunungan, naik atau turun. Naik atau turun? Naik lagi. Ini yang saya ngomong sudah, kenapa rohani kita harus upgrade. Tidak bisa tidak para pembaca harus memperhatikan. Saudara sudah upgrade rohanimu belum? Baca Alkitabmu ditambah, doamu ditambah, waktumu untuk melayani ditambah. Kalau tidak, gak bisa. Tuhan berkata, yang di Yudea sudah cukup tinggi. Harus, bukan mau tidak mau. Ayo lari ke pegunungan. Bukan jalan Bapak Ibu, lari ke pegunungan. Hari ini kita gak bisa jalan kaki. Hari ini kita berlari untuk sampai puncak destiny. Yang percaya katakan. Yang kedua, orang yang sedang di peranginan, di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Peranginan itu apa? Orang Israel rumahnya tuh rata-rata tingkat. Dan paling atas itu dak terbuka. Peranginan adalah kamar-kamar di bagian atas yang anginnya tuh besar, saudara. Mereka biasanya kalau membuat kamar yang di lantai atas, itu ada pintu yang berseberangan, artinya utara dan selatan, barat dan timur, supaya anginnya kencang. Gak perlu AC. Itu disebut tempat peranginan. Artinya di tempat yang tinggi, Tuhan berkata jangan turun mengambil barang-barang. Saudara, itu pesan Tuhan. Orang yang sedang di ladang pelayanan, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau engkau tidak pelayanan, sulit saudara. Apa saja bisa Bapak Ibu. Mendoakan orang, membagi sembako, itu sudah pelayanan saudara. Ada beberapa ibu-ibu di sini yang terus doa, itu pelayanan Bapak Ibu. Yang di ladang hati-hati, jangan kembali mengambil pakaian. Nah, yang bahaya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Artinya apa? Saudara bertumbuhnya terlambat. Saudara ikut sungguh-sungguhnya terlambat. Saudara belum melahirkan generasi dalam hidupmu. Belum melahirkan sebuah manusia roh yang kuat dalam hidupmu. Saudara baru mengandung, baru hamil. Tuhan berkata celaka. Ini bukan jasmani Bapak Ibu. Kalau sudah masa antikris, kalau sudah masa anugerah itu diambil, gak bisa. Alkitab berkata apa? Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Apa musim dingin? Yaitu masa anugerah berhenti. Maka dari itu saudara, jangan telat. Kalau mau beresin pelita, sekarang. Beresin petromak, sekarang. Beresin hidup, sekarang. Aku mesti jengkel sama orang. Saudara berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Aku supaya mengampuni. Sebab kalau saudara konflik dengan orang, orang itu sudah minta maaf dan saudara tidak mengampuni, saudara yang kena. Tapi kalau saudara disakiti, orang itu tidak mengampuni, saudara berjuang. Tapi kalau orang itu sudah minta maaf dan saudara belum mengampuni, kena, saudara yang kena. Ngeri sekali saudara. Makanya saya bilang, ayo spuyer kita perhatikan. Kalau sudah musim dingin, kalau sudah telat, gak bisa. Sebab masa itu saudara, ini saya bilang tadi masa anugerah berhenti. Terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia. Saya nggak bisa bayangin kayak apa. Makanya Tuhan berkata gak ada manusia yang kuat. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, segala yang hidup tidak akan selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, hati Tuhan itu luar biasa kepada gerejanya. Maka kita gak boleh sembarangan. Tuhan sudah ngomong hati-hati nak, hati-hati nak. Sebelum masa anugerah berhenti, sebelum masa musim dingin, sebelum antikris, ayo beres-beres hidup yang sepakat. Katakan, upgrade sekarang. Latihan mengampuni sekarang. Latihan menerima orang lain sekarang. Bukan nanti Bapak Ibu. Mau belajar memberi sekarang. Jangan nanti kalau sudah hati, aku mau pelayanan, aku mau kasih duit, gak bisa. Mau kalahkan roh pelit sekarang. Next. Pada waktu itu jika ada orang berkata padamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat. Jadi jangan kaget saudara. Jangan kejar mujizat. Kejar pembuat mujizat. Yang sepakat katakan. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Saudara, ini situasi-situasi yang tidak mudah. Maka dari itu saya lebih senang tertarik saudara. Mengajar pengertian-pengertian. Supaya Bapak Ibu sebagai orang Kristen tuh ngerti. Apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang saudara mengkultus individukan seseorang. Dan itu Tuhan paling tidak suka. Kita harus membuat Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yang sepakat katakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara, Tuhan tuh selalu begitu. Aku sudah kasih tahu, nah nanti ya, akhir Desember Tuhan bilang, aku sudah kasih tahu. Aku kasih senjata di tangan kirimu. Mazmur 91, Yesaya 60, Tuhan sudah kasih tahu sudah. Selalu seperti itu. Kita yang gak perhatiin. Ini yang menarik saudara. Baca bersama saya sekali lagi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Saudara, ini banyak orang bingung. Yang barat adalah Golden Gate. Karena patokannya adalah Timur Tengah, Israel. Yang paling timur dari Golden Gate adalah sebelah timur. Adalah Indonesia. Sebagian kecil Australia, tapi mayoritas Indonesia. Nah saudara, Tuhan ngomong, cara aku datang seperti kilat. Artinya cepat sekali. Dari timur memancar ke barat. Maksudnya gimana? Yang di timurnya cepat, saudara, yang di timurnya ini yang tidak mudah. Karena Tuhan menunggu saudara dan saya mau dikerjain. Karena saudara ditunggu Tuhan tidak marah. Saudara ditunggu Tuhan tetap percaya. Saudara ditunggu Tuhan tetap gelinding. Ini yang tidak mudah. Begitu ini solid, maka lawatan itu bergerak cepat dari timur ke barat. Tahu-tahu Singapura, tahu-tahu Myanmar, tahu-tahu Thailand. Tapi Tuhan tunggu Indonesia. Tubuh Kristus yang di Indonesia. Yang disadarkan. Yang menyadari bahwa mau tidak mau harus dari timur. Paling timur adalah Indonesia. Untuk bertumbuh, untuk upgrade. Rohaninya upgrade. Jiwanya upgrade, tidak mudah marah. Tidak mudah mutung. Keluarganya upgrade. Apapun yang terjadi tetap mengampuni. Tubuhnya upgrade. Makan gak sembarangan. Ekonominya upgrade. Walaupun kesulitan, Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara. Yang percaya katakan, ini yang tidak mudah saudara. Dari timur ke baratnya cepat. Mengerjakan timurnya ini yang gak cepat. Bukan Tuhan yang gak cepat, Tuhan tunggu saudara. Tuhan berkata, ayo bangkit nak, Yesaya 60 bangkit. Jangan antikris bangkit. Kamu yang bangkit dulu.
Gereja bangkit dulu. Saudara dan saya bangkit lebih dulu. Yang sepakat katakan, itu pilihan saudara. Next. Ini enggak enak saudara, ini enggak enak. Ayat ini ditutup dengan ayat ini. Matius 24 ditutup dengan ayat 28. Di mana ada apa Bapak Ibu? Bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudara, semua yang dipersembahkan di atas mezbah awalnya binatang-binatang hidup. Bukan binatang mati disapa diambil. Bahkan dari Bethlehem, kemarin waktu kita ke Bethlehem saya dijelaskan. Kenapa dulu begitu banyak domba-domba di Bethlehem? Karena di Bethlehem sudah dipilih. Domba-domba yang terbaik baru dikirim ke Yerusalem. Baru bisa dipersembahkan. Yang tidak bercacat, yang betul-betul sempurna, itu dipilih. Peternakannya di Bethlehem. Dari Bethlehem ke Yerusalem cuma 15 kilo kan, deket banget. Di situ dipilih saudara, baru masuk ke Bethlehem, ke Yerusalem. Nah Yerusalem dipersembahkan di mana? Ini bukan budak mati, betul-betul yang sempurna, baru di atas sini mati. Saudara, Tuhan berkata aku butuh mezbah. Kenapa? Kedagingan saudara dan saya yang perlu dimatikan. Itu pekerjaan yang tidak bisa cepat. Dan disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Gak mudah saudara. Ini bahasa sindirannya Tuhan. Bahasa perumpamaan. Di mana ada bangkai. Bangkai ini barang hidup atau mati? Di mana kedagingan kita rela mati? Di situ burung nasar. Kenapa burung nasar? Dunia diumpamakan burung nasar. Manusia itu serakah, saudara. Tapi Alkitab berkata akan berkerumun. Ini bicara lawatan. Ini bicara perpindahan kekayaan, perpindahan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan, yang nangkep katakan, ini pengertian ini luar biasa. Ditutup ayat 28. Di mana ada bangkai, di mana ada korban persembahan. Orang-orang dunia yang serakah, dia akan berkerumun datang. Kalau di sini ada banyak orang yang rela kedagingannya diproses oleh Tuhan, gak enak, memang sakit. Tapi itu satu-satunya cara supaya perpindahan kekayaan, perpindahan jiwa terjadi. Yang sepakat katakan, karena ini saudara hidup dalam kemerdekaan. Saya bilang tadi, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk lo saudara, bayangin lo, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kapan dinyatakan? Pada waktu kedagingan kita rela. Gak bisa habis saudara, gak bisa kedagingan kita habis, gak bisa. Makanya saya katakan, pada waktu aku datang, adakah aku mendapati iman? Ada limit minimal. Di situ Tuhan melihat, oh cukup. Oh cukup. Oh cukup. Rumahku harus penuh, cukup. Kuota cukup. Disitulah terjadi saudara. Anak-anak Allah dinyatakan. Ini yang disebut hujan awal, hujan akhir. Orang duitnya banyak, tidak mata duitan. Dia tahu uangnya untuk apa. Urapannya kuat, dia tidak sombong. Dia tahu supaya orang lihat Yesus dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan, semua itu lawatan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan oleh kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Kemerdekaan apa Bapak Ibu? Kemuliaan anak-anak Allah. Bayangin. Orang Kristen gak pernah belajar ini saudara. Kalau kita belajar, saudara ngalami gak enak. Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku percaya Engkau lagi proses hidupku. Engkau lagi kikis kedaginganku. Oh Tuhan, aku lagi duit gak punya. Aku harus kasih duit. Aku tahu gak enak Tuhan. Ini Engkau lagi mengikis
cinta uangku. Saudara, oh aku lagi kesinggung, Tuhan aku bersyukur, kesombonganku lagi dikikis. Semua yang sepakat katakan, mari bangkit berdiri.